Tau gak sih, ketika gaji kalian masih di bawah 5 juta atau sekitar UMR, sebenarnya kalian udah bisa mulai berinvestasi dan juga nabung loh. Kira-kira investasi apa ya yang cocok dan juga beresiko rendah? Yuk, sama-sama kita belajar. Hai guys, welcome back to my channel. Buat kamu yang baru pertama kali datang ke channel aku, terima kasih banyak ya. Kenalin, aku Natasha Hes. Dan hari ini aku akan sama-sama sharing ke kalian gimana sih tips and tricks saat aku dulu pertama kali kerja dan gajinya masih di angka 2.500.000, which is mungkin masih ada beberapa teman-teman yang relate sama aku. So without further ado, let's go to the top. Sebelum aku bahas lebih jauh, aku mau tanya dulu nih, kalian tipikal yang mana? Tipikal yang pertama, kalian nabung di saat mendapat gaji, atau tipikal yang kedua, kamu mulai nabung ketika semua udah beres, kamu udah selesai bayar ini, bayar itu, sisanya kamu tabung. Coba share di kolom komentar ya, supaya aku tahu kamu tipe yang mana. Dan to be honest, sebenarnya dua tipe itu nggak ada yang salah satu pun, semuanya sama-sama benar. Tapi kalau aku biasanya lebih memilih tipe yang pertama. Jadi kapanpun aku dapat gaji, aku langsung sisihkan untuk menabung. Alasannya karena aku itu kadang suka kalap, aku suka tergoda. Apalagi kalau aku scroll kayak e-commerce gitu guys, aku bisa taruh di keranjang. Kalau gajian takut kilaf, akhirnya aku check out. Makanya biasanya ketika aku dapat gaji langsung aku taruh. Aku alokasikan, aku ambil untuk menabung dulu pertama kali kerja, gajinya 2.500.000, which is itu kayak UMR di beberapa tempat ya. Jadi aku relate banget kalau teman-teman yang masih dapat salary atau gaji di bawah 5 juta. Dan jangan khawatir, karena berapapun gaji kalian, kita tetap bisa menabung atau belajar berinvestasi. Nah, kalau aku dulu biasanya membagi gaji aku menjadi 4 hal. Yang pertama adalah 70% dari gaji aku alokasikan untuk kebutuhan pokok. Seperti beli makan, kemudian bayar kosan, bayar pulsa, bayar internet, pokoknya semua yang kira-kira aku nggak bisa hidup tanpa itu, aku biasanya ambil 70% dari gajiku. Aku irit-iritin tuh, ya emang sih kadang kita merasa kayak aduh kurang banget nih 70% dari gaji. Sekarang ongkos transportasi itu mahal, makan juga mahal. Tapi percayalah teman-teman, ketika kita udah alokasiin uang 70% dari pendapatan kita, sebenarnya bisa kok kita spending uang kebutuhan pokok kita segitu. Dulu teknik aku biasanya masak, karena aku kan dulu tinggal di Jakarta, dimana apa-apa tuh mahal gitu. Jadi biasa aku masak, kayak tempe satu itu bisa aku pakai 2-3 hari. Kalau misalnya aku beli sayur pun juga gitu, biasanya paling cuma beli 2-3 ribu atau bahkan 5 ribu itu untuk 2 hari. Jadi bisa-bisain lah hemat, masak nasi sendiri, jadi makan dari rumah daripada aku jajan keluar. Dan mungkin kalian punya teknik yang lain ya. Pokoknya 70% itu nggak boleh lebih. Kalau kurang bagus, tapi kalau lebih aku nggak rekomendasi. Masih ada 30% kan. 10% biasanya aku pakai untuk beramal, 10% lainnya aku pakai hedon. Nah, 10% ini teman-teman sebenarnya bisa kalian pakai untuk hal-hal seperti skincare, atau kalian mau coba makanan yang baru, mau liburan, staycation sama teman-teman, atau kalian mau bayar cicilan. Ingat, kita hidup cuma sekali. Jadi meskipun kita mau belajar menabung atau berinvestasi, jangan lupa untuk bahagia juga ya. Nah, sisanya 10% baru aku gunakan untuk menabung. Terus kalian kan dia bilang, aduh 10% dari 2.500.000 berarti kecil banget dong bisa nabungnya, cuma 250. Ya iya, saat itu memang hanya bisa menabung 250.000. Tapi nggak apa-apa teman-teman, karena namanya nabung atau investasi bukan masalah seberapa besar kamu berinvestasi, tapi segimana kamu rajin dan juga punya behavior, repeating behavior gitu loh ketika kamu menabung. Jadi kalau nanti Tuhan kasih berkat kamu lebih, kamu udah mulai terbiasa dengan nabung, jadi berapapun kamu nggak berat. Misalnya gaji kamu jadi naik nih, jadi 5 juta, 10% kamu masukin jadi 500.000, nanti naik lagi jadi 7.500.000, 10 juta, bahkan sampai puluhan juta, kamu nggak akan kalap, kamu nggak akan kayak jadi hedon terus lupa nabung, karena kebiasaan menabung itu sudah kamu buat. Karena
instrumen investasi apa yang paling tepat. Sebenarnya gak ada instrumen investasi yang benar dan salah, hanya aja kamu lebih ngerti yang mana, lebih cocok yang mana. Kalau misalnya kamu adalah tipikal orang yang gak suka investasi, cuma mau nabung aja, ditaruh di bawah bantal atau ditaruh di lemari, ya silakan aja. Kamu biasain 250.000 atau 10% dari gaji kamu tabung. Tapi kalau aku, karena generasi cuan, generasi anti rugi, biasanya aku taruh di salah satu instrumen investasi kesukaan aku dulu, itu adalah reksadana pasar uang. Kenapa aku taruh reksadana pasar uang? Karena aku tahu, aku akan nabung uang itu dalam jangka pendek. Aku akan gunain uang itu dalam waktu kurang dari 5 tahun. Dan aku waktu itu belum risk taker, aku belum berani mengambil investasi yang resikonya gede. Jadi aku ambil investasi yang resikonya paling kecil, yang kayaknya gue tuh gak pernah seumur-umur gue nabung di reksadana pasar uang, gak pernah sama sekali aku lihat mereka itu merah atau minus. Gak pernah sama sekali, mereka tuh selalu naik. Meskipun kenaikannya gak sesignifikan kalau kita pakai reksadana saham atau reksadana obligasi, atau kalian beli saham atau logam mulia gitu ya. Biasanya si reksadana pasar uang ini return atau profitnya itu sekitar 3-5% per tahun. Jadi lumayan lah ya, jangan sampai kamu pakai uang investasi lebih dari kemampuan kamu, apalagi utang. Aduh, it's a big no teman-teman kalau kalian investasi terus utang. Karena investasi itu semakin tinggi returnnya, semakin tinggi profitnya, semakin tinggi juga resikonya. Okay, so I hope it will be useful for you guys. I hope ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya kalian suka dengan konten ini, it will be highly appreciated kalau kalian klik like, subscribe, dan juga share ke teman kalian. Khususnya untuk teman-teman kamu yang mau belajar menabung atau berinvestasi, tapi masih memiliki gaji di bawah 5 juta. I'm Natasha Has, thank you and see you in the next video.